Penerbangan dari Denpasar ke Jakarta itu awalnya berjalan biasa saja. Semua penumpang duduk di kursinya masing-masing. Awak kabin lalu lalang dan suasana terlihat normal. Tapi siapa sangka di balik semua itu ada kejadian yang tidak biasa dianggap sepele. Seorang remaja perempuan yang tengah duduk di kursi penumpang mengalami hal tak terduga. Dia berlari panik ke arah toilet dan di sana remaja itu menangis histeris. Sang tante yang kala itu menemani langsung melapor pada pramugari. Ternyata penumpang pria yang duduk tepat di sampingnya melakukan tindakan yang sangat tidak pantas. Seperti apa kasus selengkapnya? Gak lama-lama, mari kita kupas tuntas fakta di balik kisah mengerikan ini. Balik lagi di channel Istana Media. Kali ini kita akan bahas sebuah kasus yang bikin semua orang geram. Sebuah insiden tak terduga yang terjadi di tengah penerbangan. Bayangkan kamu sedang duduk tenang di kursi pesawat. Di sampingmu ada seorang pria dewasa yang kelihatannya sopan dan baik. Pakaiannya rapi, pembawaannya kalem, dan gak ada hal yang pantas dicurigai dari tampilannya. Tapi di balik wajah baik-baik itu, ternyata tersembunyi niat jahat yang gak terbayangkan. Inilah yang dialami seorang remaja perempuan saat naik pesawat Citylink dari Denpasar menuju Jakarta. Duduk tenang di bangku kabin, ia menjadi korban dugaan perlakuan tak senonoh oleh penumpang di sebelahnya. Seorang pria yang ternyata punya latar belakang pendidikan tinggi dan jabatan mentereng. Kasus ini langsung menggegerkan publik, bukan hanya karena tempat kejadiannya yang tidak biasa, tapi juga karena sosok pelakunya yang sama sekali tidak terduga. Apa yang sebenarnya terjadi di balik insiden ini? Siapa pelaku sebenarnya? Gak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Insiden ini terjadi pada Senin 14 Juli 2025 sekitar pukul 23.00 WIB. Tepatnya setelah pesawat Citylink lepas landas dengan tujuan penerbangan Denpasar ke Jakarta. Saat itu korban sedang berpergian dengan tantenya. Keduanya duduk sebaris dengan pelaku berinisial IM. Pelaku duduk di sebelah kiri korban dan dekat dengan jendela pesawat. Sebelum kejadian, korban berniat mengambil swafoto ke arah jendela. Karena duduknya agak jauh dengan jendela, dia harus melewati posisi duduk pria yang ada di sebelahnya. Korban pun dengan sopan meminta izin, dan pria itu mengizinkannya. Gak lama kemudian, saat korban mau makan, pria tersebut tiba-tiba menawarkan bantuan. Ia mengambil sendok milik korban yang masih terbungkus plastik, lalu membukanya dengan cara digigit. Setelah sendok dibuka, pria itu mengembalikannya kepada korban. Tapi saat itu, tangannya justru diletakkan di atas paha korban. Korban tentu saja terkejut dan merasa sangat tidak nyaman. Dia kemudian memberitahu sang tante yang duduk di sampingnya lewat isyarat mata. Tapi sayangnya, tante korban tidak paham. Setelah kejadian gak mengenakan itu, korban minta izin mau pergi ke toilet. Tapi saksi atau tante korban mengatakan saat itu korban belum boleh ke toilet karena lampu penunjuk di pesawat masih menyala. Waktu lampu sudah dipadamkan, korban langsung pergi ke toilet yang ada di belakang kabin pilot. Gak lama dari itu, saksi mendengar suara korban yang menangis histeris di dalam toilet. Melihat keadaan sang ponakan, saksi segera menyadari bahwa ada sesuatu yang serius sedang terjadi. Saksi kemudian melaporkan kejadian itu pada pramugari. Petugas pun langsung mengambil tindakan dengan memindahkan saksi dan korban ke tempat duduk lain. Sosok pelaku dalam kasus ini benar-benar nggak disangka. Pelaku berinisial IM yang sudah berusia 54 tahun. Yang membuat publik semakin terkejut adalah fakta kalau IM bukan orang sembarangan. Dia merupakan lulusan kedokteran spesialis hewan yang bekerja sebagai manajer sales perusahaan farmasi di daerah Kuningan, Jakarta. Saat menerima laporan dari korban, kru pesawat segera menghubungi Aviation Security Bandara Soekarno-Hatta. Mereka setibanya di bandara
pelaku langsung diamankan dan diserahkan ke Polres Bandara Soekarno-Hatta. Di sisi lain, sang ibu yang sudah menerima laporan dari tante korban langsung melaporkan pelaku dan meminta Polres Bandara Soekarno-Hatta untuk mengusut lebih jauh kasus ini. Setelah laporan korban diproses, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta langsung bergerak cepat. Pria berinisial IM, pelaku dari kasus ini, resmi ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini IM telah ditahan di rutan Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang untuk jalani pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perilakunya, IM dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan itu, pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Terhadap pelaku, kita gunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tindakan tak senonoh ini dilakukan secara sadar oleh pelaku. Sebelum kejadian itu, korban dan pelaku terlibat obrolan santai. Dari sanalah IM mengaku ngerasa deket dan akrab dengan korban. Pihak polisi juga menyebut bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh, motif pelaku melakukan tindakan tersebut karena memiliki ketertarikan pada korban. Bahwasanya yang bersangkutan tertarik pada anak korban sehingga kemudian memutuskan untuk melakukan dugaan tindak pidana tersebut. Usai kejadian ini, perhatian publik tidak hanya tertuju pada proses hukum, tapi juga pada kondisi korban, terutama secara mental dan emosional. Mengingat usianya yang masih sangat muda dan apa yang ia alami bisa menimbulkan trauma jangka panjang, pihak berwenang dan keluarga segera mengambil langkah serius. Korban sudah mendapatkan pendampingan trauma healing dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak atau P2TP2A. Layanan tersebut untuk membantu korban bangkit dari tekanan psikologis akibat insiden ini. Dari hasil pemeriksaan dengan psikolog, korban dinyatakan mengalami trauma secara psikis. Untuk mendukung penanganan secara medis dan hukum, pihak berwenang juga sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tangerang. Di sana, korban akan menjalani proses visum. Pihak Citylink tidak tinggal diam setelah kasus ini terjadi. Dalam keterangannya, pihak Citylink mengaku sesaat setelah pesawat tiba di bandara, kru Citylink langsung memberikan bantuan dan dampingan pada korban untuk melaporkan kejadian pada pihak berwenang. Mereka juga menegaskan kalau proses hukum sudah diserahkan sepenuhnya pada pihak kepolisian. Enggak cuma itu, pihak maskapai turut prihatin dan menyayangkan kejadian ini. Mereka juga berkomitmen untuk terus menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang selama penerbangan. Kasus ini menyadarkan kita bahwa bahaya tidak selalu datang dari orang asing yang mencurigakan. Kadang pelaku bisa saja tampil sopan, ramah, dan terlihat baik-baik. Justru itulah yang membuat kita nggak waspada. Ada beberapa hal penting yang bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Pertama, harus selalu waspada meski di tempat yang terlihat aman. Selama ini, banyak dari kita merasa aman begitu masuk ke tempat yang terorganisir seperti bandara atau pesawat. Tapi kenyataannya, ruang publik betapapun tertib dan modernnya bukan berarti bebas dari resiko. Kejadian ini mengajarkan bahwa bahaya bisa datang dari siapa saja. Bahwa dari seseorang yang terlihat baik dan ramah itu bisa saja datang. Waspada bukan berarti mencurigai semua orang, tetapi lebih pada peka terhadap situasi yang membuat kita nggak nyaman, sekecil apapun itu. Kedua, anak-anak harus diajari mengenali hak dan batas tubuhnya. Dalam banyak kasus, anak-anak yang menjadi korban kejadian seperti ini tidak langsung menyadari bahwa mereka sedang jadi korban. Kadang mereka merasa bingung, malu, atau bahkan bersalah. Karena itu, penting bagi kita sebagai orang dewasa untuk mengajarkan anak sejak dini tentang tubuh mereka sendiri, mana yang boleh disentuh orang lain, mana yang tidak, dan kapan mereka harus segera minta bantuan. Ketiga, proses hukum yang harus diiringi dengan pemulihan psikis korban. Setelah kejadian, korban langsung mendapat pendampingan psikologis.
Itu adalah langkah penting, sebab kejadian seperti ini bukan hanya melukai fisik, tapi juga jiwa. Pemulihan korban gak bisa selesai hanya dengan memenjarakan pelaku. Korban butuh didengar, didampingi, dan diberi ruang aman untuk pulih tanpa tekanan. Kita tidak boleh hanya fokus menghukum, tapi juga memberi harapan baru bagi korban untuk kembali utuh. Kejadian di pesawat Citylink ini meninggalkan banyak pelajaran penting. Bukan hanya untuk mencari siapa yang salah, tapi juga untuk mengingatkan kita bahwa perlindungan pada anak adalah hal yang harus terus diperkuat. Dimanapun tempatnya, bahkan di ruang publik yang terlihat aman sekalipun. Anak-anak masih sangat bergantung pada orang dewasa untuk merasa aman, nyaman, dan dilindungi. Maka ketika terjadi sesuatu yang mengganggu, yang paling dibutuhkan adalah lingkungan yang siap mendengar, tidak menghakimi, dan segera bertindak untuk membantu. Bagaimana menurut kamu? Apa ruang publik kita sudah cukup aman untuk anak-anak? Drop jawaban kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, serta pastikan untuk nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan konten selanjutnya.